Ada orang datang musuh ya kak baru dah. Nondak KTP, kartu keluarga, pokoknya kaya. Tambah benih anu tu, harta kaya tak ada kaya ni terus boleh dia kata banyak dikit. Alhamdulillah. Cuma sedih kabur. Itu yang atau minta KTP dengan kakak itu dari dinas. Dari dinas. Oh, dari dinas kota. Itu sekitar begini ya tuh minta. Kita ada banyak 5 tahun lah. Oh, mesti 5 tahun yang lalu ya. Berarti tidak betul lah kali ini mus kata pun sebenarnya. Jalan sidik lah kita ni sidik cuma orang atik untuk itu. Kena sidik ni kabur. Kami rasa perlu kami kesini ya. Kalau pemerintah itu gimana menanggapi pelaku seni seperti Tinor Wai? Rentak Kudo sudah banyak kita mencari data siapa yang pertamonian yang membangkitkan Rentak Kudo itu. Dulu beberapa 5 tahun yang lalu kata Tinor Wai itu ada dari dinas kebudayaan dan memberi bantuan ke dia, tapi sampai saat ini belum ada. Bantuan dana hibah namanya. Berarti kita minta KTP, minta itu dianggap kita akan memberi bantuan. Nah, tidak begitu. Kalau untuk gaji beliau per bulan, kita baru sampai di mana, Bang? Tunggu. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin SAGMM. Saya Dinas di Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh. Jabatan saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh sebagai Kasih Pembinaan Pengembangan Seni dan Budaya Kota Sungai Penuh. Jadi Bu, kita ini dari channel nama channelnya Jangki Pot. Jangki Pot. Nah, Jangki Pot. Video pertamanya itu kita sudah menginterview Tinor Wai. Ya, Tinor Wai. Tinor Wai. Jadi banyak lah yang disampaikan Tinor Wai itu, termasuk ini kami rasa perlu kami kesini kan? Iya, benar. Jadi beberapa kalau yang kami tangkap dari Tinor Wai itu, kalau kita tahu Tinor Wai yang kami tahu ya, penemu Rentak Kudo lah. Iya. Penemu Rentak Kudo, dan sampai saat ini itu kalau pemerintah itu gimana menanggapi pelaku seni seperti Tinor Wai? Ya, untuk kita ketahui pelaku seni yang ada di Kota Sungai Penuh sudah dibina, terutama dalam kegiatan harus memenuhi peraturan protokol COVID-19. Kemudian pemerintah Kota Sungai Penuh sudah membuat warisan budaya tak benda Rentak Kudo dan lengkap dengan musiknya, dan itu pun sudah menjadi warisan nasional WBTB. Ya, WBTB. Rentak Kudo sudah boleh dikatakan sudah dipakai oleh semua masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ibaratnya sudah mendunia, baik di luar negeri, di Malaysia. Setiap melaksanakan acara selalu ada ditampilkan Rentak Kudo. Seperti itu. Oleh pemerintah Kota Sungai Penuh kemarin sudah membuat acara Rentak Kudo massal waktu acara HKK nasional di Lapangan Merdeka. Alhamdulillah acara sukses. Kemudian Ibunda kita Ruai, beliau adalah pelaku seni. Beliau sudah membudaya Rentak Kudo itu tersebut, bahkan suara khas beliau pun juga sudah terngiang-ngiang di telinga. Begitu kita dengar suara itu Ruai. Gitu. Rentak Kudo sudah banyak kita mencari data siapa yang pertamonian yang membangkitkan Rentak Kudo itu. Kata dari satu pihak dia duluan, kata pihak yang lain dia duluan. Jadi tidak ada titik temu siapa yang mencetus pertama Rentak Kudo. Situ masalahnya. Situ masalah, sehingga Rentak Kudo itu khas Rawang. Begitu
waktu kita dengar rentak kudo berarti itu Rawang, karena dalam lagu atau tali yang dibawakan itu harus bahasa asli Rawang. Jadi kalau dari pihak pemerintah Kota Jember ini dari di dinas kebudayaan Bu, berarti belum ada memang sumber untuk siapa yang penemu pertama kali. Belum dapat. Kalau vokalnya pertama kali hang atau ruai, hang atau kanit, hang atau ini banyak, tapi yang khasnya itu Ibu Ruai itu. Bu, jadi dulu beberapa 5 tahun yang lalu kata Tinorwa itu ada dari dinas kebudayaan tidak memberi bantuan untuk dia, tapi sampai saat ini belum ada. Iya, memberi bantuan itu bukan langsung memberi, bukan. Beliau mengajukan proposal, kemudian naik melalui pariwisata mengirimkan ke wali kota. Itu pun jika memenuhi persyaratan yang beliau berikan proposal itu, barulah bisa diterima. Karena pemerintah kan tentu banyak syarat-syarat yang akan diberikan. Bukan beliau saja, banyak sanggar-sanggar yang lain, pelaku seni yang lain mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan. Setelah dicek persyaratannya mungkin belum memenuhi syarat, jadi sampai sekarang belum ada dana itu keluar. Jadi bukan berarti dana itu masuk langsung ke dinas pariwisata, tidak. Kita bikin proposal itu memang ada dulu bantuan dana hibah namanya. Nah, seperti kita tahu Boda, jadi setelah Tinorwai itu kan pelaku seni yang melibatkan orang banyak Boda. Apalagi di masa pandemi ini Bu, rentak kudo kan terbatas, otomatis penghasilan beliau pun terbatas juga. Jadi kami sebenarnya juga masalahnya lah kita nanya Ibu, gimana caranya supaya dia ini bisa lah ke dalam diberi bantuan seperti itu. Kira-kira apa yang perlu Tinorwai persiapkan kira-kira? Belum ada perintah dari atas saat ini untuk sejenis bantuan belum ada perintah dari atas. Itulah tadi itu solusinya cukup hanya Dewan Kesenian, karena di saat pandemi ini walaupun kita sampaikan paling-paling yang di ACC-kan itu berupa bantuan COVID. Kalau uang tunai itu sangat susah. Sangat susah dalam arti kata prosedur yang harus dilakukan itu banyak. Seperti pelaku seni memiliki badan hukum, akta notaris, seperti itu. Kalau beliau termasuk maestro seperti Ibu Mariam yang mendapat penghargaan, apabila nanti Bu Mariam itu naik ke tingkat nasional maestronya, dia dapat royalti. Dari pemerintah pusat. Kalau untuk pemerintah daerah bukan tidak ada, masih diusahakan. Tetap diperjuangkan. Berarti kita minta KTP, minta itu dianggap kita akan memberi bantuan. Tidak. Kadang kita mau mengajukan nama beliau, tentu ada bukti dengan KTP gitu. Kalau memenuhi syarat, tentu orang ACC kan. Seperti itu. Jadi setelah interview itu memang Tinorwai itu memang berharapnya hingga berulang-ulang kali beliau sebut itu. Jadi kami merasa supaya Tinorwai puas, kami pun puas, kita tanyakan langsung. Biar tidak salah paham gitu kan. Nah, jadi itulah mungkin jawaban dari Bu ya. Nah, satu lagi Bu, masalah pelaku seni yang lain. Contohnya ini kan banyak pelaku seni seperti Pak Mika nasional, 8 besar nasional, adik-adik kita yang mengikuti audisi sampai di Jambi itu Liga Dangdut gitu ya. Itu bagaimana? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengikat pada SOP, standar operasional prosedur yang ada hubungannya dengan seni dan budaya. Yang ada hubungan seni dan budaya. Untuk sanggar seni yang ada di Kota Sungai Penuh terdaftar itu 42, dan kemarin ada tambah sanggar Meka Murindau jadi 43. Nah, sanggar itu kenapa banyak menonyo? Sanggar itu ada 2, sanggar yang sifatnya pribadi, sanggar sekolah. Nah, sanggar sekolah itu ada SD, SMP, SMA. Nah, sanggar-sanggar mereka itu terdaftar di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Nah, sanggar pribadi seperti Meka Murindau, kemudian Iluk Rupo, kemudian Gong Buleo dan Putih Baleo di Kumun. Banyak lagi sanggar-sanggar yang lain. Mereka itu mandiri, punya badan hukum sendiri, punya akta notaris sendiri. Mereka melaporkan apa yang diciptakannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apabila nanti mau dihakikan, prosedur gampang. Apabila tidak dilaporkan, hak cipta mereka diambil oleh orang lain, kami tidak tahu menahu karena tidak ada dalam daftar kesenian yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh. Kemudian sanggar seluruh yang ada di Kota Sungai Penuh punya hak untuk
hak cipta atas karyanya itu namanya haki, aktualisasinya itu ada di ekonomi kreatif. Nanti di ekonomi kreatif mengajukan hakinya, berarti siapapun yang menjiplak tariannya mereka tetap membayar royalti seperti itu. Contohnya kemarin Rentak Kudo kan punya kota Sungai Penuh. Tahu-taunya Kabupaten Kerinci mengadakan rekor muri Rentak Kudo Sandaran Agung. Rentak Kudo Sungai Penuh yang telah menghakikan itu Kanet itu berhak untuk minta royalti pada acara tersebut. Maka itu memang perintah dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Jambi, makanya Kanet dapat rekor muri juga dia di situ, dapat royalti dia. Dan apabila ada acara besar, Kanet itu berhak diundang, berhak dibiayai dia sebagai pengasuh Rentak Kudo. Seperti itu. Tidak bisa masing-masing. Ada hak cipta tadi. Ada hak cipta tadi. Nak kemana be? Tidak bisa. Nah, makanya orang Kabupaten Kerinci oleh Bupati itu menyampaikan kalau mau bikin acara jangan Rentak Kudo. Silakan pakai yang mau pakai tahu, pakai apa. Karena Rentak Kudo itu milik Kota Sungai Penuh. Kalau kita mau Rentak Kudo di sini, yang Kota Sungai Penuh kita bawa ke sini. Nah, seperti itu. Itulah pelindungan dari pemerintah untuk pelaku seni. Kemudian saya juga mengharapkan kepada pelaku seni khususnya yang ada di Kota Sungai Penuh ya. Mereka sangat antusias ingin menampilkan keseniannya, karya-karyanya. Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak para ekonomi kreatif, pojok kreatif yang di Lapangan Merdeka. Mau nampilkan silakan apa saja, cuman non budget. Cuma mereka tetap mengkaryakan kreativitasnya di situ, di pojok kreatif itu. Kemudian ada pemilihan Bujang Gadis. Bujang Gadis sudah 3 tahun ini tidak dilaksanakan karena COVID. Mungkin tahun ini dilaksanakan, mungkin sistemnya virtual. Insya Allah sudah Lebaran ini akan dilaksanakan pemilihan Bujang Gadis. Jadi untuk memuaskan hati Tinurwa ini, jawaban yang perlu kami berikan itu apa kira-kira? Untuk memuaskan beliau kan pelaku seni, orangnya di sini tidak ada untuk bantuan perorangan. Ya, perorangan. Sama dengan Mariam tuh juga seperti itu. Cuman untuk biaya gajinya itu tidak ada. Kalau beliau diberikan tentu banyak lagi mesro yang lain yang akan diberikan. Nah, solusi saya kalau beliau bukalah sanggar Rentak Kudo. Kemudian nanti beliau sudah membuat badan hukum berupa akta notaris. Nanti beliau mengajukan proposal, insya Allah kita perjuangkan. Nah, seperti itu. Begitu. Kalau untuk gaji beliau per bulan di sini tidak ada. Karena di sini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai SOP melayani, memfasilitasi dan juga menyampaikan. Nah, gitu. Kalau untuk memfasilitasi one by one itu belum ada. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya dengan ada kepemerintahan yang baru kita tetap mengajukan, kita usahakan. Kecuali sudah ada Dewan Kesenian, itu mudah nanti, itu sangat mudah. Keluhan-keluhan pelaku seni, sanggar seni, ekonomi kreatif itu di Dewan Kesenian dia akan tahu. Tertampung di situ. Mudah-mudahan untuk Dewan Kesenian. Ini cepat dibentuk dan cepat berjalan, Bu ya. Amin. Dan mungkin itu, Bu ya. Lebih kurang kami mohon maaf, Bu. Ya. Jadi untuk kedepannya mungkin ada yang ingin kami tanyakan, kami bisa masuk kotak. Iya.